wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah syukuran nama baik. Kami dari kelompok 3 akan membacakan materi tentang sengketa pemilu yang akan dimulai dari Saudari Nova. Waktu dan tempat dipersilakan. Jadi yang pertama itu apa sih itu sengketa pemilu? Jadi sengketa pemilu itu adalah permasalahan yang sering terjadi setelah pelaksanaan pemilihan umum di suatu negara. Sengketa ini bisa muncul karena adanya dugaan pelanggaran, kecurangan, atau ketidakpuasan terhadap hasil pemilu. Sengketa pemilu dapat berdampak pada stabilitas politik, kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi, dan keamanan negara. Sengketa pemilu terbagi menjadi dua jenis, yaitu sengketa proses pemilu dan sengketa hasil pemilu. Apa sih perbedaannya? Jadi sengketa proses pemilu itu pasal 466 UU Pemilu mendefinisikan sengketa proses pemilu sebagai sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan komisi pemilihan umum, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten kota. Yang kedua itu sengketa hasil pemilu. Sengketa hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada contoh sengketa pemilu yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia, sengketa pemilu juga sering terjadi setiap kali ada pemilihan umum. Contohnya adalah pada pemilu presiden 2019 antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Prabowo mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan adanya dugaan kecurangan dalam pemilu. Meskipun akhirnya Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut dan memutuskan Joko Widodo sebagai pemenang. Sengketa ini menunjukkan betapa pentingnya proses pemilu yang transparan dan adil untuk mencegah terjadinya sengketa. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara. Kemudian setelah itu ada beberapa teknik penyelesaian sengketa proses pemilu. Yang pertama itu ada mediasi, yaitu proses musyawarah secara sistematis yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Yang kedua itu ada adjudikasi atau proses persidangan penyelesaian sengketa yang dipimpin oleh majelis sidang paling sedikit 3 anggota Bawaslu, terdiri dari 1 anggota Bawaslu sebagai ketua majelis sidang, dibantu 2 anggota Bawaslu sebagai anggota majelis sidang. Selanjutnya dilanjutkan oleh Selanjutnya, langkah-langkah sengketa pemilu. Poin pertama, memberikan objek atau materi sengketa pemilu. Pilgrim dan Louis Oliver mengusulkan beberapa aspek pemilu yang dapat dipertanyakan atau menjadi dasar gugatan, termasuk diantaranya yang pertama, ketidakakuratan data pemilih, kedua, intimidasi terhadap pemilih, ketiga, kecurangan atau dihalangi dari pemungutan suara, keempat, soal netralitas dan partisipan tidaknya pelaksanaan atau petugas pemilu. Yang kelima, wajar tidaknya tindakan kandidat atau partai politik. Yang keenam, pemenuhan persyaratan kandidat ini. Ketujuh, penipuan suara. Yang kedelapan, kesalahan atau ketidakberesan dalam proses penghitungan suara. Poin kedua, waktu pengajuan keberatan. Pemohon keberatan harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 3 kali 24 jam sejak pengumuman oleh KPU tentang penetapan hasil pemilu secara nasional. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi dalam 12 perangkat setelah ditandatangani oleh yang pertama, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari Dewan Pemimpin Pusat atau nama yang sejenisnya dari partai politik peserta pemilu atau kuasanya. Yang kedua, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari Dewan Pemimpin atau nama yang sejenisnya dari partai politik lokal atau kuasanya. Yang ketiga, calon anggota DPD peserta pemilu atau kuasanya. Yang keempat, pasangan calon presiden dan wakil presiden atau kuasanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Polri. Alat bukti. Isi permohonan adalah uraian yang jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut termohon. 2. Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut termohon.
pemilu terdiri atas 1. Keterangan para pihak, 2. Surat atau tulisan, 3. Keterangan saksi, 4. Petunjuk, dan terakhir alat bukti lain berupa informasi dan komunikasi elektronik. Saksi dalam perselisihan hasil pemilu terdiri atas saksi resmi peserta pemilu, saksi pemantau pemilu yang bersertifikat, saksi lain seperti Bawaslu atau Bawaslu dan kepolisian. D. Keputusan MK tentang sengketa pemilu dan perkembangannya. MK juga dapat memutuskan permohonan ditolak atau permohonan diterima. Apabila dalam persidangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan, maka keputusan dinyatakan permohonan ditolak. Begitupun sebaliknya dalam hal majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan terbukti beralasan, maka keputusan dinyatakan permohonan dikabulkan dan selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan pembatalan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar. Sekian dan terima kasih. Oke. Sebagai kesimpulan, sengketa pemilu adalah permasalahan yang sering terjadi setelah adanya pemilu di suatu negara. Sengketa pemilu ini berdampak besar terhadap negara seperti stabilitas politik. Sengketa terbagi jadi dua, yaitu sengketa proses pemilu dan sengketa hasil pemilu. Terdapat juga prinsip-prinsip di dalam penyelesaian sengketa pemilu. Kemudian ada 4 teknik yang dapat dieksplorasi, yaitu negosiasi, mediasi, fasilitasi, dan arbitrasi. Lalu yang terakhir ada proses penyelesaian dengan memberikan objek atau materi sengketa, pengajuan keberatan, alat bukti, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Oke, sekian dari materi kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safira Fadila dari kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya, untuk teknik yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa pemilu, mana yang paling sering digunakan dan mana yang paling efektif menurut kelompok kalian? Sekian, terima kasih. Bisa jawab saya.